Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat, Alhamdulillah. Mas. Lagi pada ngabuburit ya ini. Iya dong, seperti Iya nih. biasa. Seperti Heeh. biasa, Mas. Seperti biasa ya. Lagi Sambil ini mikirin ya. buka. Kalau aku lagi mikirin tugas juga ya Mas, banyak. Wis. Oh ya, ngomong-ngomong soal tugas, gimana kalau kita coba nge-review lagi kayak beberapa hari yang lalu tuh, gimana? Sambil nunggu Siap-siap. Boleh, waktu Mas? buka puasa. Boleh, Boleh, Mas. boleh. Boleh. Kan Tentang apa nih, Mas? tentang ini mall pelayanan publik. Kemarin kan kita dapat tugas itu tuh, terus kita ngambil tema Mm-mm. itu. Gimana kalau kita Ya. ulas balik, mumpung masih ini kita masih seger-segernya nih, nggak lupa materi kemarin. Oke, Gimana? Siap. Boleh, Oke. kayaknya menarik, Mas. boleh. Tapi ini gimana kalau kita kemarin kan kita menganalisis mall pelayanan publik itu dari dua sudut pandang ya, pelayanan publik Iya. sama whole of government WOG. Nah, gimana kalau nanti kita juga ngomongin masalah manajemen ASN-nya seperti apa? Maksudnya ada benang merah nggak antara inovasi mall pelayanan publik ini dengan tiga sudut pandang itu? Gimana? Boleh, boleh. Setuju? Boleh. Oke, Mas. Oke, Boleh, siap. siap. Setuju banget sih. Mungkin sebelumnya saya hey dulu buat teman-teman di luar sana. Halo teman-teman yang mungkin nanti akan menonton video podcast kita. Di sini kami dari kelompok Tim Putih kembali lagi bersama teman-teman untuk sedikit mengupas sih terkait dengan salah satu inovasi birokrasi pemerintah Indonesia yaitu mall pelayanan publik. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Riksa Brouf. Saya ditemani juga dengan teman-teman hebat saya, ada Mas Hendra Prasetyawan, Halo. ada Halo, Mas. Mbak Tias Kusumawardani, Halo. dan ada Mbak Maria Anis Putri Andini. Halo, Mas. Ya, mungkin teman masih ingat nggak kemarin poin-poin dari mall pelayanan publik tuh? Sebagian masih ada ingatnya, Masih Mas. ingat ya? Mungkin gimana kalau ini aku mau cerita sedikit. Nah, Ya, boleh, Mas. sebenarnya kalau menurut aku sendiri, mall pelayanan publik itu sebenarnya inovasi yang bagus banget sih buat apalagi dunia birokrasi di Indonesia kan istilahnya dapat dibilang kompleks ya, mengurus segala kebutuhan publik yang begitu banyak dengan masyarakat yang beratusan juta, 200 juta lebih kan. Otomatis perlu adanya peningkatan inovasi setiap tahun. Gimana caranya agar masyarakat dalam uh, mengurus urusan mereka bisa dapat secara efektif efisien selesai gitu loh. Nah, mungkin di sini aku ingin ini sih berbagi sedikit. Maksudnya kalau menurut aku sendiri, mall pelayanan publik itu bisa jadi ajang atau media untuk menerapkan atau melihat nilai bagaimana pengelolaan manajemen ASN itu sendiri. Kan kita kemarin pernah belajar tuh bahwa tugas ASN itu sendiri ada tiga fungsinya. Ada sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat pemersatu bangsa. Nah, kalau menurut aku sendiri, salah satu bentuk ASN dalam menjalankan tugasnya, baik itu mereka yang PNS ataupun mereka yang P3K, itu pelayanan publik itu bisa menjadi salah satu media atau wadah bagi para ASN dengan latar belakang instansi yang berbeda-beda, kemudian bisa istilahnya saling melihat gitu loh bagaimana kinerja satu dengan yang lain, bagaimana instansi satu melayani publik, bagaimana cara instansi B melayani publik, melayani masyarakat dengan fokus masalah yang berbeda-beda. Jadi menurut aku tuh kayak jadi tempat belajar juga gitu loh bagi para ASN, entah itu PNS ataupun P3K. Kalau menurut teman-teman gimana nih terkait manajemen ASN? Ya sih, Mas. Memang kalau menurut saya memang sesuai dengan apa yang disampaikan dari Mas Riksa tadi sih. Saya sepakat, Mas, dengan apa yang tadi disampaikan, Mas. Intinya apa ya, istilahnya kita bisa belajar gitu kan ya, cara melayani publik yang baik gimana. Terus kan juga di video itu dijelaskan bahwa mall pelayanan publik ini gagasan dari pemerintah DKI Jakarta yang bekerja sama dengan
Kemenpan. Nah, kemudian terwujudlah dengan bekerja sama dengan instansi kementerian dan lembaga yang lain. Nah, jadi maksud saya tuh kayak kita ya itu maksudnya bisa belajar antar instansi satu dengan instansi lain. Kemudian bagi yang punya gagasan dari Pemprov DKI Jakarta itu sendiri bisa melatih istilahnya apa ya, kompetensi ASN yang mendapatkan tugas dalam hal pengembangan mall pelayanan publik itu sendiri. Artinya kan kemarin disebutkan bahwa wakil pemerintah provinsi mengatakan bahwa setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Maksudnya tingkat kepuasan masyarakat kayak gimana, animo masyarakat seperti apa, terus apa aja yang perlu dikembangkan. Nah, itu sebenarnya termasuk apa ya istilahnya, bagaimana kita sebagai ASN bisa mengembangkan kompetensi kita dengan cara mengevaluasi setiap kinerja yang kita pegang seperti itu. Mungkin dari teman-teman lain yang ingin mengutarakan pendapatnya terkait aspek manajemen ASN. Nah, kalau Mas izin, saya Iya. mungkin bisa ini. Mbak. Nah, kalau terkait mall pelayanan publik itu merupakan suatu ini ya, kayak konsep baru yang tepat gitu diterapkan di negara kita kan. Apalagi kan negara kita kan banyak sekali warganya, terus wilayahnya juga luas kan. Iya, jadi betul. Apalagi kalau untuk mengurus dokumen itu kan kadang perlu pergi loncat dari satu tempat ke tempat lain, dan itu kan jaraknya kadang berjauhan kan. Iya. Nah, dengan adanya mall pelayanan publik itu kan sangat memudahkan baik dari segi biaya maupun dari segi transport bagi para masyarakat. Oh iya, benar. Kalau untuk manajemen ASN itu kan merupakan kunci untuk memulai perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, dan itu kan diharapkan mampu menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik pula. Nah, salah satu cara yang dapat digunakan dalam manajemen ASN itu menggunakan konsep merit system, Mas, salah satunya. Nah, apa sih sebenarnya merit system tuh? Nah, merit system itu sendiri tuh merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang ASN itu, baik dari segi politik, ras, agama, warna kulit, dan sebagainya. Jadi dia lebih bersifat objektif dalam penilaian ASN tersebut. Nah, dari penerapan sistem merit ini sendiri tuh untuk memastikan suatu jabatan di suatu instansi atau birokrasi pemerintah itu diduduki oleh orang-orang yang tepat, orang-orang yang profesional, dalam arti ASN itu memiliki kompetensi dalam bidangnya, dalam melaksanakan tugasnya itu berdasarkan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. Nah, kalau kita lihat dari penyelenggaraan mall pelayanan publik itu, menurut pendapat saya itu sudah diterapkan sistem merit tersebut. Apalagi kan dalam satu gedung, dalam satu tempat itu di mall pelayanan publik itu kan ada beberapa instansi besar juga kan, terkait dengan tujuan masyarakat ke sana apa gitu kan, beda-beda. Nah, dan instansi tersebut tuh beberapa sudah menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN-nya tersebut. Nah, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya itu instansi tersebut tuh sudah memberikan atau menempatkan para ASN-nya sesuai dengan tugasnya yang akan dia lakukan di mall pelayanan publik itu. Jadi sudah sesuai dengan formasi jabatannya, sudah sesuai dengan pendidikannya, sehingga diharapkannya itu dapat membentuk ASN itu memiliki pola pikir yang bekerja secara profesional, berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, selain itu juga tuh diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan. Nah, melalui sistem merit ini tuh ASN akan mendapatkan bentuk rewards dan punishment sebagai dampak dari produktivitas kerjanya. Jadi tergantung dari ASN, apakah ASN itu baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik atau sebaliknya gitu ya. Apabila dia baik dalam melaksanakan tugasnya, maka mungkin ada beberapa kenaikan atau hadiah-hadiah lainnya mungkin dari instansi tersebut.
Mantap, mantap nih. Jadi istilahnya biar kompetensi itu juga mendukung nanti supaya istilahnya lebih berkembang harus ada evaluasi gitu nggak sih Mbak? Menurut Mbak setiap Iya, tahun. betul. Nah, kalau Betul terkait sekali. tadi profesionalitas dalam pelayanan publik, nah teman-teman di sini ada ingin berpendapat nggak? Maksudnya mall pelayanan publik kaitannya dengan aspek pelayanan publik itu sendiri, ada benang merahnya nggak? Oke, saya coba ya Mas Mm-mm. Rigza. Seperti yang teman-teman tadi sudah sebutkan, bagaimana tentang manajemen ASN itu sendiri, sistem merit itu sendiri. Hal itu kan sebenarnya merupakan dari hasil grand design yang ada di pemerintahan Indonesia untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Nah, Mm-mm. salah satu reformasi birokrasi ini adalah pelayanan publik. Sebagaimana yang sudah kita lihat video kemarin, Mall Pelayanan Publik Satu Pintu itu merupakan sebuah inovasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. Di mana dalam pelayanan publik itu sendiri kan ada unsur-unsurnya. Yang pertama ada transparansi, efektif dan efisien, aksesibel, dan mudah dan murah bagi masyarakat. Sebagaimana dulu kan mungkin kita teman-teman semua pernah merasakan kan bagaimana pelayanan publik itu yang terlalu lambat dalam penanganan, seperti kita mengurus KTP atau apa. Nah, dengan adanya Mall Pelayanan Publik Satu Pintu ini diharapkan itu masyarakat itu mudah untuk mengurus dokumen-dokumen penting yang kita perlukan, dan itu juga murah seperti itu, karena kalau dulu mungkin masih banyak calo-calo ya, kalau saat Iya. ini kan sudah ada transparansi dari prosedurnya, dari biayanya seperti itu. Yang kedua, sekarang ini dengan adanya Mall Pelayanan Publik Satu Pintu itu terasa aksesibel, jadi bukan hanya bagi kita yang orang mungkin yang bisa normal, tapi untuk orang-orang disabilitas itu terasa mudah karena mereka hanya perlu pergi ke satu tempat dan mereka bisa mengurus semua keperluan yang mereka butuhkan seperti itu. Jadi pemerintah sudah mencoba dan ini sudah inovasi yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima, Mas Riksa, seperti itu. Siap, mantap. Jadinya apa ya? Inovasi pelayanan publik inovasi mall pelayanan publik ini sangat-sangat tepat ya Mbak ya buat Iya, kebutuhan benar. masyarakat Indonesia. Dia mencakup semua masyarakat kan, baik yang sehat maupun yang orang dengan disabilitas seperti itu. Iya, intinya nggak ada diskriminatif lah ya. Benar, Oke, siap. Makasih Mbak atas pendapatnya. Sama-sama, Mungkin ada yang Mas Riksa. ingin menyampaikan pendapat lagi? Saya Mas, Iya, monggo Mas. saya ingin menyampaikan Mas, untuk Mall Pelayanan Publik ini yang didirikan tersebut itu dapat kita amati dan dapat kita kaitkan juga dengan Wall of Government atau biasa disingkat dengan WOG. Apa itu Mas kira-kira yang bisa dicerna nih Jadi sama teman-teman? untuk yang dapat kita kaitkan yaitu untuk Mall Pelayanan Publik tersebut itu menjadi sebuah pemecahan dan solusi bersama dari permasalahan yang dialami oleh beberapa instansi pemerintahan seperti pelayanan publik pada bidang pengurusan perizinan, baik perizinan di tingkat daerah, provinsi, hingga perizinan di tingkat kementerian atau lembaga negara, yang sampai dengan saat ini kita ketahui bersama bahwa untuk praktek percaloan itu masih saja terjadi. Nah, berawal dari permasalahan yang sama tersebut, serta tujuan bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga untuk menghapus praktek percaloan, sehingga membuat pemerintah, khususnya pemerintah DKI Jakarta, bersama dengan Kemenpan RB, serta unit-unit layanan kementerian dan lembaga lainnya, berhasil berintegrasi dengan kategori hubungan joint venture, Mas. Oh ya, apa itu Mas? Untuk menemukan solusi dengan mendirikan mall pelayanan publik guna memberikan pelayanan pengurusan perizinan masyarakat melalui pola pelayanan satu atap, sehingga mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan proses pengurusan perizinan dengan nyaman, efisien, serta tanpa melibatkan calo. Itu sih Mas. Intinya adanya mall pelayanan publik itu selain bisa memudahkan masyarakat juga menghindari patologi birokrasi ya, kayak tadi calo, terus tindakan-tindakan yang mungkin mengarah pada KKN. Wah, mantap. Jadi istilahnya apa ya, emang
inovasi yang tepat ya teman-teman, adanya mall pelayanan publik ini. Oke. Benar-benar. Betul Sebelumnya, banget, iya, Mas. Ya. ada yang ingin ditambahkan lagi dari teman-teman? Mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya Mas, saya menyampaikan Mas Iya. terkait dengan mall pelayanan publik yang sebelumnya telah kita amati dan juga pemaparan dari teman-teman itu saya memberikan kesimpulan bahwa sebagai seorang ASN itu hendaklah kita selalu untuk memberikan yang terbaik bagi negeri dengan mengedepankan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Karena pelayanan yang tepat akan membuat masyarakat puas untuk menuju Indonesia yang hebat. Mantap. Terima kasih Mas Hendra atas closing statement-nya. Mungkin teman yang lain ingin menyumbangkan lagi. Oh, saya Mas coba ya. Iya, monggo. Manajemen yang bagus, manajemen ASN yang bagus, pelayanan publik yang prima akan mewujudkan Indonesia menjadi good governance. Mantap, singkat, padat, dan jelas nih. Langsung enak. Ada lagi yang lain? Saya bisa Mas menambahkan. Ya. Oke, untuk closing statement dari saya, dengan adanya sinkronisasi pembangunan di Indonesia, baik dari segi manajemen ASN, pelayanan publik, dan BPOG, maka diharapkan dapat menghasilkan ASN yang berkualitas pula, sehingga akan mempengaruhi kinerja ASN sebagai pelayan publik yang profesional, berkinerja tinggi, dan berintegritas. Mantap. Terima kasih teman-teman atas closing statement-nya yang sangat luar biasa ini. Mungkin karena waktu kita juga sudah hampir menjelang buka ya, dan terakhir dari saya, mungkin saya juga ingin menyumbangkan closing statement lebih ke pesan sih, supaya istilahnya mall pelayanan publik ini semoga bisa dicontoh oleh pemerintah provinsi yang lain, karena kan inovasi ini baru hanya di beberapa tempat saja, dan semoga di tempat-tempat yang lain juga bisa diterapkan dengan baik, dan tentunya harapannya juga setiap tahun diperbaiki, ditingkatkan yang kurang, dan ditingkatkan yang lebih baik lagi, seperti itu. Mungkin dari kami kelompok putih itu aja yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami bagikan. Semoga kita semua bisa bertemu di kesempatan yang lain seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Iya, selamat berbuka puasa.